Senang sekali kita semua sehat dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang pengusaha pasti mengerti ketika dia menginvestkan sesuatu untuk sebuah usaha, pasti dia ingin mengharapkan hasil dari apa yang dia invest. Apa yang ditabur oleh seorang petani, pasti seorang petani itu ingin menuai buahnya, hasilnya dari apa yang ditabur. Demikian pula, saudaraku, Tuhan dengan kita. Bahkan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Tentunya dia punya pengharapan, dia punya mimpi dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi maksimal di dalam dia dan memuliakan dia. Makanya di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 dikatakan, di dalam dia kita hidup dan bergerak. Di dalam Yesuslah kita hidup dan bergerak. Jadi kita nggak bisa hidup kalau di luar Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya hidup kita akan maksimal kalau kita menyadari penuh bahwa kita berada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Dan ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, itulah yang menggerakkan kita. Kita mengasihi, kita bekerja, kita melayani, kita memberi, dan kita melakukan semua yang terbaik. Semuanya dimulai karena Allah yang telah mengasihi kita. Karena ada kasih dalam hidup kita. Karena ada kasih dalam hidup kita, makanya kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Saudara, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai inti dari hukum Taurat. Saudara, Markus pasal 29, Markus 12 ayat 29, coba kita lihat Markus pasal 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29 dikatakan begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, kata segenap ini kita harus perhatikan, saudara, segenap hatimu. Segenap itu artinya dengan seluruh kemampuan, dengan seluruh apa yang ada pada kita. Dengan segenap hati. Hati itu merupakan pusat dari kehidupan. Kalau secara fisik dia adalah pusat kehidupan fisik dan pusat kehidupan rohani kita. Sudah hati. Semuanya bersumber dari hati. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan menjadi maksimal. Bukan hanya dengan segenap hati, tapi dengan segenap jiwamu, seluruh jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak kita, saudara, habiskan semuanya untuk mengasihi Tuhan. Jangan buang-buang pikiran kita untuk memikirkan hal-hal negatif. Jangan buang pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi, kita sudah membayangkan dan sebagainya. Pakai pikiran kita untuk hal-hal yang benar. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hanya dengan segenap hati saja, tapi dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Akal budi, kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Saudara, oleh karena itu subtema kita pada sore hari ini adalah habis-habisan dalam Kristus. Habis-habisan dalam Kristus. Katakan bersama saya, aku mau habis-habisan dalam Kristus. Bukan setengah-setengah, saudara. Saudara mau melayani Tuhan, layani dengan seluruh apa yang ada pada kita, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Mungkin orang berkata begini, oh kalau saya habis-habisan buat Tuhan, bagaimana saya hidup? Saudara. Yang dimaksudkan habis-habisan buat Tuhan ini dalam segala apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita perbuat, kita berbuat seperti untuk Tuhan. Waktu saudara dan saya bekerja, saudara melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Saudara menjadi berkat bagi tempat kerja saudara.
saudara menjadi berkat bagi sesama saudara, saudara menjadi berkat bagi gereja saudara karena saudara melakukannya untuk Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya kita lakukan hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sentralnya adalah Kristus, bukan diri kita, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semuanya dimulai dari kasih. Allah adalah kasih, saudara. Segala sesuatu dimulai dari kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena ada kasih Allah dalam hidup kita, kita mampu mengasihi Tuhan kembali karena kasih-Nya yang menggerakkan kita, saudara. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasihlah seseorang memberi. Karena kasihlah Bapa di surga memberikan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Karena Dia mengasihi, karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan Dia nyatakan kasih-Nya itu dengan memberikan dirinya mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Semuanya itu terjadi karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia menjadi habis. Dia menjadi kosong. Semuanya, seluruh hidupnya, Dia berikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Saudara dan saya yang percaya kepadanya dibenarkan, diampuni, ditebus. Saudara dan saya yang percaya kepadanya diberinya kuasa, saudaraku dan sebagainya. Saudara, tapi seringkali orang tidak maksimal dalam hidupnya karena mereka tidak punya pengetahuan. Kurangnya pengenalan akan Allah membuat hidup kita tidak maksimal. Terlalu fokus pada keinginan kita, terlalu sering kita mengasihani diri sendiri, terlalu sering kita bersungut-sungut, membuat kita tidak pernah habis-habisan dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup, yang tidak mengetahui apalagi menghidupi tujuan hidupnya, orang-orang yang tidak memiliki perencanaan dalam hidupnya, tidak mengerti apa yang dia lakukan, orang-orang yang tidak punya prinsip yang benar, akan menghabiskan seluruh energinya, seluruh hidupnya untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan habiskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia. Biarlah hidup kita habiskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pergunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk Tuhan, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Sebagian orang mengejar harta, menjadi kaya tidak salah. Bahkan saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi kaya raya, supaya kita menjadi berkat yang berlimpah-limpah bagi banyak orang juga. Tapi sebagian orang mengejar harta, namun tiba-tiba ketika dia dipanggil Tuhan, hartanya semua ditinggalkan begitu saja. Bukankah lebih baik hartanya dipakai untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan? Saudara, tidak ada yang salah dengan harta. Namun, untuk menjadi berkat, tidak harus menunggu kaya dulu. Sebagian orang berkata, nanti kalau saya kaya, seandainya saya punya mobil, saya antar jemput semuanya. Seandainya nanti kalau saya sudah kaya raya, saya topang ini, topang itu, dan sebagainya. Padahal, dia bisa kasih makan orang, dia nggak mau kasih makan orang. Dia nggak pernah mau traktir temannya. Nah, orang-orang model begini, orang-orang yang tak bertanggung jawab atas hartanya, orang-orang yang tak peduli, orang-orang seperti gini akan mengalami problem dalam hidupnya. Dia akan mengalami hidup yang sia-sia, karena dia tidak mengerti arti dan tujuan hidupnya. Dia bekerja cuma sekedar mendapatkan upah dan untuk senang-senang. Orang-orang seperti gini suatu saat nanti akan menyesal dalam kehidupannya. Makanya kita hidup, berkeluarga, bekerja, melayani dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah, mari kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini ayat yang sangat terkenal, saudaraku, pada saat acara ada yang meninggal. Pada saat ada seseorang meninggal, lalu kita menggunakan ayat ini, kita berkata atau kita memberikan penghiburan dan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bahkan ayat ini juga yang dicantumkan dalam makam dari orang tua saya, saudaraku. Tapi mari kita merenung saat ini. Bukankah kita ingin mencapai ini juga seperti Rasul Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tahukah saudara bahwa seorang yang mengakhiri pertandingan yang baik itu adalah seorang yang mengikuti pertandingan. Kalau orang tersebut tidak pernah mengikuti pertandingan, dia tidak pernah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena dia nggak pernah bertanding. Makanya penonton tidak pernah dapat hadiah. Penonton tidak pernah dapat medali. Karena mereka tidak pernah bertanding. Yang bertanding yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu hanyalah mereka yang ikut dalam pertandingan. Rasul Paulus menyatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mengalami satu pertandingan iman. Bagaimana ketika dia memberitakan Injil sengsara menanti hidupnya. Dan dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, dia sudah menyelesaikan. Kenapa dia melayani Tuhan dengan seluruh apa yang ada padanya. Dia bekerja sebagai pembuat tenda. Tapi dia lakukan itu supaya tidak menjadi beban bagi jemaat. Dan dia lakukan itu untuk dana pemberitaan Injil. Dia mengumpulkan dana untuk pemberitaan Injil. Saudara, dia melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budinya dia. Makanya dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Ketika penjara dan sengsara menantinya, itu tidak menghentikan dia untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kalau kita lihat Petrus, saudara, dalam penjara mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan dalam segala keadaan, baru kita bisa berkata, aku telah mencapai garis akhir. Lalu Paulus berkata, dan aku telah memelihara iman. Bukan karena keadaan baik dia beriman pada Tuhan. Bukan karena apa yang dia inginkan dia dapat, baru dia beriman kepada Tuhan. Tapi dia beriman dalam segala keadaan. Dia tetap mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Saudaraku, saya rindu untuk kita semua suatu saat nanti, waktu kita dipanggil Tuhan, kita dapat berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, waktu di hari pemakaman kita mungkin, ada orang-orang yang menyaksikan, menceritakan bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Bukan kata-kata manis untuk penghiburan saja, bukan. Tapi menceritakan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana ketika kita mengalami masalah, kita tetap beriman pada Tuhan. Bagaimana ketika kita melayani Tuhan, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita memberikan yang terbaik, kita difitnah. Ketika kita memberikan yang terbaik, orang-orang menolak kita dan sebagainya. Namun orang-orang yang menyaksikan itu dan berkata, ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan sekedar menjadi ayat yang indah atau kata-kata indah. Tapi itu mencerminkan kehidupan kita yang sesungguhnya.
dalam segala keadaan kita tetap melayani Tuhan. Hanya orang-orang yang melayani Tuhan yang bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Hanya orang-orang yang tetap tekun dan setia melayani Tuhan dalam segala keadaan yang bisa mencapai garis akhir. Hanya orang-orang yang mengerti tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya, yang bisa mencapai garis akhir. Kalau orang tidak mengerti di mana letak garis akhirnya, dia nggak akan pernah mencapainya. Tapi untuk mencapai garis akhir, kita harus mengerti panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan saudara semua, kita semua dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk menggembalakan, untuk mengajar. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Apapun pekerjaan kita. Pekerjaan itu cuma sebuah sarana atau tools atau alat yang Tuhan berikan untuk kita mencapai tujuan. Kita bekerja, kita mendapatkan berkat, kita berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita menjadi berkat. Untuk kita melayani orang lain. Tapi kalau hidup kita hanya fokus pada diri kita hanya baper, hidup kita nggak benar, maka kelihatannya kita habis-habisan dalam melakukan segala sesuatu, bekerja dan sebagainya. Tapi kita menghabiskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan habiskan air mata kita hanya karena baper. Jangan habiskan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Hidup ini pilihan. Saudara mau memikirkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik, itu adalah pilihan. Saudara mau membayangkan, mereka-reka hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan kita karena ada pandemi, karena ada kekacauan, karena ada masalah dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, atau apapun. Atau saudara mau memikirkan seperti Tuhan memikirkan, saudara mau memikirkan janji-janji dari Tuhan, bahwa Tuhan memulihkan rumah tangga saudara, Tuhan menyertai saudara dalam pekerjaan, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, itu pilihan. Itu pilihan kita. Makanya menjadi bahagia juga adalah pilihan. Hidup bahagia itu pilihan. Ketika saudara memilih mempercayai Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, memilih untuk membiarkan pikiran kita dikuasai oleh firman, mengikuti apa yang Tuhan mau, itu juga pilihan. Saya berdoa setiap kita boleh mengerti kebenaran firman ini, sehingga kita memilih yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot. Waktu Yesus dicobai, Yesus punya pilihan. Tapi dia memilih dan memutuskan untuk melakukan kehendak Allah. Dia memilih dan memutuskan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Bapaknya inginkan dalam hidupnya, yaitu mati di atas kayu salib menebus seluruh dosa manusia. Makanya dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalau kita melihat Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Apa sih yang Paulus pesankan dan apa yang terjadi dalam kehidupannya? Paulus berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Saudara menguasai pikiran saudara, menguasai perasaan saudara dan saya, sesuai dengan firman, menguasai tingkah laku kita. Saudara. Kalau pikiran kita berhasil kuasai, maka perasaan kita akan kita kuasai juga, dan tindakan kita akan kita kuasai. Maka kita akan menguasai masa depan. Maka kita akan menguasai keadaan. Bukan keadaan atau masalah yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai keadaan, karena kita menguasai pikiran dan perasaan kita. Gagal menguasai pikiran, gagal mengendalikan pikiran dan perasaan kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, maka itu berarti kegagalan dalam menguasai perasaan dan tingkah laku kita. Tapi kalau kita berhasil, kita dapat menguasai pikiran kita. Kita dapat menaruh pikiran kita di bawah firman Kristus. Maka kita akan melihat bagaimana buah-buah roh itu akan muncul dalam hidup kita.
Makanya di gereja kita selalu ada pemuritan, ada NLC, ada FC, ada doa pagi sekarang setiap hari Senin sampai Jumat, saudara. 5:30 pagi, kalau saudara bangun pagi biasa jam 6 atau 6:30, dipagiin dikit, saudara. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan, berdoa, belajar disiplin diri. Setelah makan makanan rohani, saudara jalan santai, sarapan pagi, ucap syukur sama Tuhan. Rasakan hidup ini perbedaannya. Waktu saudara berjalan, saudara menikmati alam, saudara hirup udara yang segar pagi hari, maka saudara akan keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara melihat hal-hal yang ada di sekitar kita yang selama ini kita tidak sadari. Ternyata ada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang ke-6 kita perhatikan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Baru Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam hidupnya, dia sudah menguasai dirinya dalam segala hal. Dia sabar menderita ketika penjara datang dalam hidupnya, ketika penganiayaan datang dalam hidupnya. Dia melakukan terus pekerjaan pemberitaan Injil. Dan dia penuhi panggilan pelayanannya. Sampai dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Baru dia berkata setelah itu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri hanya untuk kesenangan daging, jangan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau kita hanya hidup untuk kepuasan daging kita, saudara, kita sedang menghabiskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia. Habiskan seluruh apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat di tempat kerja saudara. Itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun penganiayaan datang, godaan datang, jangan lepas iman kita kepada Kristus. Godaan untuk mengeluh, godaan untuk mengasihani diri, godaan untuk bersungut-sungut dalam hidup ini, itu juga godaan, saudara. Hari ini berhenti. Kita harus menang atas godaan-godaan yang ada. Godaan untuk menikmati keinginan daging. Godaan untuk mendapatkan pengakuan, saudara. Godaan ingin mendapatkan kekuasaan. Saudara, mari kita hari ini menang atas dalam hal itu. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus sesungguhnya. Sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan baik. Dan mencapai garis akhir dan memelihara iman. Nah, kita akan pelajari 4 hal. Sehingga nanti suatu saat kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. 4 hal ini akan kita pelajari. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-23. Kita baca bersama. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ingat, apapun yang kita lakukan untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini, saudaraku, di ayat yang ke-23 dikatakan,
segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Rasul Paulus tahu persis panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dia tahu pesan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, saudara. Dia pergi kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Segala sesuatu yang dia lakukan untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kita, bagaimana untuk kita bisa habis-habisan dalam Tuhan. Yang pertama, kita bukan hanya tahu panggilan Tuhan, tapi kita hidup dalam panggilan Tuhan itu. Saya ulang, kita hidup dalam panggilan Tuhan. Mengetahui tujuan hidup itu baik, tapi kalau kita tidak menghidupinya, itu sama saja menjadi sebuah mimpi kosong atau menjadi sebuah khayalan. Tapi kalau kita mengerti tujuan hidup, kita membuat rencana, dan kita hidup di dalamnya. Kita berjuang di dalamnya, kita bertanding di dalamnya. Sekalipun ada masalah, ada tekanan, ada godaan, dan sebagainya, kita tetap fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, untuk menghidupi visi, kita harus selalu fokus pada tujuan. Selalu fokus pada panggilan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi pengusaha yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, jadilah pengusaha yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kalau saudara dipanggil Tuhan menjadi karyawan yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, jadilah karyawan yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tidak ada masalah. Apapun profesi pekerjaan saudara, Tuhan mau mengangkat saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga saudara menjadi berkat, sehingga orang yang melihat saudara dan saya, yang merupakan gambar, yang serupa dan segambar dengan Allah, melihat Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Menghidupi visi. Rasul Paulus tahu apapun yang dilakukan, segala sesuatu yang dilakukan, semuanya karena Injil. Karena kabar baik. Semua orang butuh kabar baik yang menyelamatkan. Apalagi saat-saat ini. Saat-saat pandemi, saudara. Dalam 1 bulan terakhir ini, saya renung-renungkan, banyak sekali teman-teman saya yang dipanggil Tuhan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Bahkan kemarin seorang hamba Tuhan di Samarinda, yang kuat, yang sehat, diberkati Tuhan luar biasa, memberkati gereja di Samarinda itu dengan luar biasa, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saudara, hidup ini hanya sementara. Pastikan di waktu yang ada, kita pakai dengan maksimal untuk memuliakan Tuhan. Jangan berpikir karena kita masih muda, antrian saya masih panjang, nantilah tunggu mau dipanggil Tuhan, tunggu tua. Jangan. Semenjak masa muda kita, berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan hanya diperbudak oleh keinginan kita. Biarlah kita boleh menghidupi visi, menghidupi panggilan Tuhan. Kita tahu tujuan Tuhan bukan hanya secara teori, tapi kita hidup di dalamnya. Saudara katakan bersama saya mau menghidupi visi yang daripada Tuhan. Yang pertama, menghidupi visi. Untuk saudara bisa menghidupi visi, saudara harus tahu visi Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara buat perencanaan dan hidup di dalamnya. Fokus terus. Itu orang yang menghidupi visi. Ada godaan datang, dia tetap fokus pada visi. Dia nggak mudah tergoda. Ada godaan, ada tekanan datang, ada kesengsaraan datang, dia tetap fokus sama visi. Dia nggak mudah menyerah. Karena dia tahu Tuhan yang Maha Besar menyertai kehidupannya. Saudara, yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu apa dikatakan? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang kedua, saudaraku, untuk kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik,
Yang kedua adalah menggunakan segenap kemampuan kita. Seluruh apa yang ada pada kita. Larilah begitu rupa, kata Rasul Paulus. Pakai semua tenaga, energi, matamu fokus pada tujuan, kekuatanmu fokus pada tujuan. Jangan terlena karena hanya ada pujian-pujian yang datang, sorak-sorakan dari penonton. Tapi tetap fokus pada tujuan. Rasul Paulus berkata, larilah begitu rupa. Sehingga kita memperolehnya. Saudara, menjadi maksimal itu berarti kita menggunakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Habis-habisan kepada Tuhan itu berarti menggunakan seluruh apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak bisa habis-habisan dengan Tuhan. Tapi karena yang pertama tadi kita menghidupi visi, kita tahu panggilan Tuhan. Yang kedua kita menggunakan segenap kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kita? Pakai itu. Tuhan berikan tangan. Pakai tangan untuk meletakkan tangan kita atas orang sakit dan orang itu akan mengalami kesembuhan. Tuhan berikan kita mulut. Pakai mulut kita untuk mengucapkan berkat kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada suami kita. Di dalam kita bekerja, ucapkan berkat, berkat, berkat. Jangan kutuk. Kita tahu masalah ada, tapi mulai berdoa dengan berkat Tuhan. Pakai mata kita untuk melihat pekerjaan Tuhan, melihat jiwa-jiwa. Seperti Tuhan melihat. Bukan untuk melihat hal-hal yang enggak-enggak. Pakai semua indera tubuh kita, organ tubuh kita untuk melayani Tuhan. Pakai kaki kita untuk pergi rela memberitakan Injil. Apa yang ada pada kita? Uang yang kita pakai. Buat pekerjaan Tuhan. Internet yang ada pada kita. Media sosial yang ada pada kita. Pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk cengeng di media sosial. Bukan untuk mengasihani diri di media sosial. Bukan untuk mengemis-ngemis di media sosial. Tapi pakai semua yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menggunakan segenap kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita? Ada firman. Ada Alkitab yang berada dalam tangan saudara. Pergunakan Alkitab untuk kita mengenalnya. Pergunakan Alkitab untuk kita mengetahui janji-janjinya. Pergunakan Alkitab sehingga kita mengetahui segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kita hidupi. Baca firman, renungkan firman. Jangan merasa sudah cukup, udah tahu. Lalu kalau pas mau khotbah saja baru kita persiapan khotbah. Sayang sekali kalau begitu. Tapi kita setiap hari baca firman, renungkan firman, kita hidupi, kita lakukan, baca, renungkan, hidupi, dan lakukan. Sehingga waktu kita mau khotbah, kita menyampaikan apa yang kita hidupi. Bukan sekedar teori. Pergunakan firman. Apa yang ada pada kita? Ada Alkitab, ada pada saudara. Ada kesehatan, ada tubuh yang ada pada saudara. Pakai tubuh saudara untuk memuliakan Tuhan. Pakai firman untuk memuliakan Tuhan. Apalagi yang ada pada kita. Yang ada pada kita, kita punya waktu. Kita punya pikiran. Kita punya perasaan. Kita punya hati. Kita punya kekuatan. Jangan buang-buang waktu untuk mengeluh. Jangan buang-buang waktu untuk bersungut-sungut. Itu semua sia-sia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita pergunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Bukan untuk berfoya-foya. Apa yang ada pada kita, pakai pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang benar. Jangan pakai pikiran kita untuk hal-hal negatif. Membayangkan hal yang negatif. Sehingga hidup kita itu capek, sengsara, jenuh, lelah. Tapi pakai pikiran kita. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah itu semua.
Pikirkan waktu Yesus ada dalam dunia ini, apa yang dia lakukan. Dia berjalan keliling, memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Pikirkan orang-orang yang dalam kesusahan. Mari kita belajar untuk mulai mendoakan, belajar menjadi jawaban bagi mereka. Saudara dan saya adalah jawaban doa bagi banyak orang. Ketika kita mengerti panggilan Tuhan dan hidup dalam panggilan Tuhan, saudara dan saya adalah menjadi jawaban bagi banyak orang. Jangan hidup untuk mengasihani diri sendiri. Saudara, kita belajar di New Life ini terlebih berkat memberi daripada menerima. Mental kita adalah mental memberi, bukan menerima. Saudara, itu prinsip hidup. Percayalah, ketika kita menghidupi prinsip ini, maka kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Kalau saudara bisa memberi, saudara menjadi berkat bagi orang lain, jadilah berkat bagi orang lain. Jangan mentalnya itu mental fokus pada diri sendiri. Sebagai contoh misalkan, di Badan Kerjasama Antar Gereja, kita anggota di sana, kita ada iuran juga di sana, saudara. Badan Kerjasama Antar Gereja membagikan beras kepada setiap gembala. Kalau kita cukup, jangan kita ambil. Berikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Itu mental kita, memberi lebih baik daripada menerima. Saudara. Kalau saudara bisa menjadi berkat, jadilah berkat. Saudara. Jangan inginnya dikasihani terus, inginnya menerima terus. Belajar memberi. Beri waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, dana saudara untuk melayani Tuhan bersama-sama. Saudara, saya bersyukur di New Life ini, saudara, kita bisa saling membantu sama lain, satu sama lain. Saudara, kita boleh memperhatikan satu sama yang lain. Selalu ada sembako buat keluarga New Life. Tapi ingat, mental kita adalah mental menjadi berkat. Tapi kalau kita memang membutuhkan, nggak apa-apa. Jangan sungkan, jangan gengsi. Sehingga akhirnya kita terlilit utang, jangan. Haram hukumnya di New Life kalau orang berutang. Saudara. Tapi biarlah, kalau kita memang lagi membutuhkan, datang ke New Life. Selalu ada sembako buat saudara dan saya. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan hidup berfoya-foya. Hidup dengan ucapan syukur. Saudara diberikan Tuhan kesehatan, saudara diberikan Tuhan kekuatan, saudara diberi waktu. Umur kita masih diperpanjang sama Tuhan. Kalau mereka yang berulang tahun, ingat umur kita diperpanjang. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Untuk menjadi berkat dan melayani Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari ini, suatu saat nanti kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apalagi yang ada pada kita? Ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Ada otoritas Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Pergunakan otoritas dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Tapi kenapa banyak orang tidak hidup dalam karunia-karunia Roh? Tidak hidup dalam tanda-tanda mujizat ajaib dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengetahui apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ada karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Ada dalam saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat karunia itu bekerja? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak pernah mendoakan orang sakit. Tapi kalau saudara mendoakan orang sakit dengan kasih, dengan hati daripada Tuhan, bahkan sekalipun itu melalui media, saya sangat percaya kuasa Tuhan bekerja di sana. Mulai kalau dengar ada teman kita yang positif, hubungi, video call, doakan. Ada keluarga kita yang sakit, doakan. Saudara, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, amanah sembuh, apalagi lewat media dan sebagainya. Percaya, kuasa Roh Kudus tak terbatas dalam hidup saudara dan saya.
Kenapa banyak orang tidak melihat tanda-tanda mujizat ajaib dalam hidup mereka? Karena mereka tidak pergi memberitakan Injil. Kenapa mereka tidak pernah mengusir setan? Karena mereka tidak pernah pergi memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang terikat roh jahat terlepas. Waktu saudara memberitakan Injil, ada kuasa Tuhan di sana yang bekerja melalui saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemberitaan Injil itu selalu disertai dengan kuasa Tuhan. Makanya kita berkata apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, kata Yesus. Karena ada kuasa yang menyertai saudara dan saya. Saudara, waktu kita melayani, ada kebutuhan orang-orang yang kita layani, kita perlu hikmat Tuhan. Ada persoalan yang dihadapi, kita perlu hikmat Tuhan. Maka karunia hikmat itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita nggak pernah melayani, bagaimana karunia-karunia itu mau bekerja dalam hidup kita? Kalau kita hanya malas-malasan, santai, pokoknya bahkan ke gereja pun apa yang saya dapat dari gereja online, aduh, nanti kan bisa nonton rekamannya. Mental-mental begini sudah nggak akan melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Tapi mari kita bersungguh-sungguh dengan satu kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pergi beritakan Injil. Saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa ayat secara cepat bahwa pemberitaan Injil itu selalu satu paket dengan tanda-tanda mujizat ajaib. Saudara, Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya ketika saudara pergi memberitakan Injil. Satu paket, ada kuasa Tuhan. Ada karunia-karunia roh yang bekerja dalam hidup saudara. Waktu saudara melayani jiwa-jiwa, waktu saudara menggembalakan kekurangan hikmat, maka karunia hikmat itu akan menyertai saudara. Ada pimpinan Roh Kudus yang nyata. Ambil tanggung jawab untuk melayani saudara. Sekalipun itu terasa tidak enak. Ambil tanggung jawab untuk berkomitmen untuk melayani Tuhan. Sekalipun itu terasa, aduh jadi repot nih, gak bebas gerak. Kalau dulu bangun tidurnya bebas, sekarang jadi nggak bebas. Kalau dulu minggu sore kita bisa jalan-jalan, bisa pergi nonton. Sekarang karena tanggung jawab kita harus berkomitmen begini dan begini. Sekalipun kelihatannya nggak enak, ambil tanggung jawab. Layani Tuhan. Pergi beritakan Injil. Alami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat lagi Matius 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Lalu dikatakan apa? Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Wow, sukacita sekali saudara. Ketika saudara melayani, saudara memberitakan Injil, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dilepaskan, dan sebagainya, saudaraku, kita akan mengalami kehidupan kerohanian yang begitu bergairah dalam Kristus. Tapi kalau saudara cuman gereja, cuman sekedar memuaskan pengetahuan saudara, cuman sekedar ingin belajar Alkitab, kayak belajar sejarah, dan itu tidak akan berubah hidup saudara. Tapi kalau saudara punya satu kerinduan Tuhan bahwa aku mengenal Engkau, bukan hanya mengetahui firman, tapi hidup di dalamnya. Saudara, setiap kali saudara mengingat Kristus, setiap kali saudara melayani Tuhan, saudara melihat tanda-tanda mujizat ajaib menyertai hidup saudara dan saya, saudara tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Karena itu membuat hati saudara dan saya berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Kita lihat lagi, saudara perhatikan waktu pergi beritakan Injil, tanda-tanda mujizat ajaib menyertai.
Yesus mengutus kita pergi memberitakan Injil untuk menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan-setan dan sebagainya. Lihat lagi 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 4 ayat ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat hanya menyampaikan teori. Tapi kalau saudara dan saya memberitakan Injil, memberitakan firman, bukan sekedar teori, tapi ada kehidupan di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Saudara, mari kita sama-sama praktekkan, hidupi kebenaran firman ini. Kita lihat lagi Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Alkitab jelas mencatat dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul itu memberikan kesaksian, memberitakan Injil. Ada kuasa yang besar yang menyatainya. Bukan kuasa yang kecil, kuasa yang biasa-biasa. Ada kuasa yang sangat besar yang menyertai saudara dan saya dalam memberitakan Injil. Luar biasa sekali, saudara. Sadarin kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup saudara bukan hidup yang biasa-biasa. Pergunakan segenap otoritas, karunia roh, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya untuk hidup dalam kodrat ilahi. Kita ini manusia dengan benih ilahi, saudara. Kita hidup dalam kodrat ilahi. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Saya bacakan lagi buat saudara secara cepat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saya ulang. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Allah sendiri yang meneguhkan kesaksian saudara dan saya, bukan kita. Waktu saudara menceritakan tentang Kristus, Roh Kudus akan meneguhkannya, membawa orang kepada keselamatan, bawa orang pada kesembuhan, bawa orang pada kelepasan, bawa orang pada kemerdekaan. Karena ada otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Kalau mau maksimal dalam hidup ini, pakai otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Pergunakan segenap kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Saudara, waktu Yesus mengutus ke-70 murid. Setelah saya mengutus, Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mereka melihat, mereka bersukacita. Karena waktu Yesus mengutus mereka, memberikan mereka kuasa, mereka melihat kuasa itu bekerja. Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, sungguh luar biasa. Kalau kita mau mempergunakan semua yang ada pada kita, pergunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan, tangan meletakkan tangan pada orang sakit, mulut memperkatakan perkataan firman, menghardik sakit penyakit, menghardik setan. Saudaraku, pergunakan organ tubuh kita, pergunakan Alkitab untuk kita mengenal Dia, mengetahui janji-janjinya, untuk lahirnya iman dalam hidup kita. Pergunakan waktu, pikiran, perasaan kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan buang-buang waktu, tenaga, pikiran, perasaan, kekuatan kita untuk sesuatu yang sia-sia. Pergunakan otoritas dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan padamkan roh. Percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Apalagi yang bisa kita pergunakan? Pergunakan atau memaksimalkan dengan cara bagaimana? Bersinergi dengan rekan-rekan pelayanan kita. Dengan Bapak rohani kita bersinergi. Dengan anak-anak rohani kita bersinergi. Ada ayatnya Roma 12 ayat yang ketiga dan seterusnya, nanti saudara baca di rumah.
Saudara, bahwa kita ini adalah satu tubuh yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita nggak bisa bergerak seorang diri. Saya nggak bisa bergerak seorang diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus punya kuasa yang besar. Namun untuk Injil diberitakan ke seluruh dunia, dia bersinergi dengan murid-muridnya. Dia mempersiapkan murid-muridnya. Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk meneruskan apa yang ada dalam isi hati Bapaknya. Untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Yesus sudah bergerak seorang diri. Dan dia tahu murid-muridnya gak mampu. Makanya dia berikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita habis-habisan dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita menghidupi visi. Untuk menghidupi visi, saudara mengetahui panggilan Tuhan. Buat perencanaan. Mulai melangkah dengan iman menerus. Yang kedua, kalau kita mau habis-habisan dalam Tuhan, menggunakan segenap kemampuan kita. Apa yang ada pada kita? Ada tubuh, ada Alkitab, ada waktu, pikiran, perasaan, tenaga, kekuatan kita. Saudara, ada otoritas Tuhan, ada karunia roh dalam hidup kita, ada rekan-rekan sepelayanan, ada keluarga kita yang kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Jangan one man show. Kadang kita ini tergoda. Pinginnya misalkan kalau saya sebagai pembicara, saya pinginnya didengar terus. Nggak mau mendengar. Bahaya. Saudara. Makanya kalau saudara lihat nanti doa pagi mulai Senin sampai Jumat nanti, bukan tim inti lagi yang bicara. Mulai anak-anak rohani lagi yang lain lagi yang mulai bicara. Saudara. Pelan-pelan Tuhan yang lain yang berbicara di sana. Memberikan kita renungan. Kita harus melatih. Karena saya percaya pembicara yang baik itu hasil dari jam terbang juga. Saudara. Bukan hanya menggali Alkitab, tapi dia memiliki jam terbang juga. Saudara. Makanya di Live jarang sekali pembicara dari luar. Bukan kita nggak mau undang pembicara dari luar, bukan kita nggak sanggup memberikan persembahan kasih. Tapi saya percaya justru dari New Life lah akan lahir pembicara-pembicara yang mengkhotbahkan Kristus melalui hidupnya. Karena dia merenungkan firman untuk dia hidupi. Ketika dia diminta berbicara, dia menyampaikan apa yang sudah dia hidupi. Yang ketiga, saudaraku, untuk kita bisa habis-habisan dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan dan baik. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa dikatakan? Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang ketiga, untuk kita habis-habisan, kita harus bisa menguasai diri kita. Penguasaan diri itu merupakan buah dari hasil pemikiran yang benar. Hasil pemikiran yang waras, baru kita bisa menguasai diri. Saat penderitaan datang, ketika kita punya pola pikir yang benar, maka kita akan dapat bereaksi benar terhadap penderitaan. Ketika masalah datang, kita dapat bereaksi benar terhadap masalah. Kita menjadi tetap dapat berdiri teguh, kita dapat sabar, kita dapat tekun di dalam, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Kita tidak mengasihani diri kita sendiri, tapi kita tetap melayani Tuhan, menguasai diri, tidak terbawa oleh emosi negatif, enggak sedikit-sedikit baperan, saudaraku. Jadi yang pertama menghidupi visi, yang kedua menggunakan segenap kemampuan kita, yang ketiga menguasai diri. Menguasai diri ketika keadaan tidak enak, kita tetap dapat menguasai diri. Dan yang terakhir, saudaraku, secara cepat, ayat yang ke-27. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang ketiga, yang keempat, saudara, yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas diri. Melatih tubuh. Kalau dia adalah seorang pelari, saudara, maka dia akan terus latihan lari dan dilihat dengan stopwatch, dilihat dengan waktu. Seharusnya pencapaian demi pencapaian itu semakin hari semakin baik. Saudara, latihan. Tanpa latihan tidak ada pencapaian yang lebih baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Latihan membuat seseorang tahan, memiliki daya tahan ketika mengalami masalah, ketika mengalami penderitaan.
Makanya dalam hidup kita ini, kalau kita mau habis-habisan dengan Tuhan, mau kita maksimal dalam Tuhan, tingkatkan terus kapasitas kita, jangan pernah berhenti belajar. Sehebat apapun kita, sepanjang apapun gelar kita, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti melatih diri. Saudara, menjadi pertanyaan penting. Apa yang sedang kita pelajari saat ini? Apakah kita sedang meningkatkan kapasitas diri kita atau enggak? Tidak ada peningkatan kapasitas, tidak ada perubahan hidup yang lebih baik. Kalau saudara bekerja, sambil bekerja saudara kuliah, ada kapasitas yang terus ditingkatkan, ada kapasitas yang terus ditingkatkan, maka perubahan hidup akan terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Tapi kalau kita bekerja begitu saja, hidup sehari hanya untuk sehari, kita tidak punya perencanaan untuk meningkatkan kapasitas, tidak punya perencanaan untuk menginvestasikan dana kita untuk sesuatu yang lebih baik lagi, saudara, maka kita akan mengalami problem dan hidup kita tidak mengalami perubahan. Bahkan tanpa kita sadar, kita akan ketinggalan. Hanya orang-orang yang terus meningkatkan kapasitas yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Hanya orang-orang yang terus belajar, saudara, yang akan dapat terus berkembang pada saat ini. Apa yang kita pelajari saat ini? Apa yang sedang kita latih? Saudara ingat, tentunya kalau saudara pernah menjadi seorang atlet atau saudara pernah ikut olahraga, klub, dan sebagainya, saudara tahu saat latihan itu saat yang nggak enak, saat yang melelahkan. Saat latihan itu membuat kita capek, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena saudara punya tujuan ilahi, saudara meningkatkan kapasitas saudara, maka saat latihan bukanlah saat yang sia-sia. Saat latihan itu bukan saat-saatnya buang-buang energi, buang-buang waktu. Enggak. Saudara sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di depan. Belajar terus, habis-habisan dengan Tuhan. Capai potensi maksimal dalam hidup kita. Jangan biasa-biasa saja. Kalau saudara adalah seorang pengkhotbah, belajar bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Belajar ilmu komunikasi. Belajar bagaimana menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Jangan khotbah kita yang biasa-biasa lalu kita berkata, terimalah diri saya apa adanya. No. Kita sama-sama belajar meningkatkan kapasitas. Sampai saat ini kita sama-sama terus belajar. Dalam pekerjaan saudara juga begitu. Jangan menjadi seorang yang biasa-biasa yang tidak pernah meningkatkan kapasitas. Rugi kita. Tuhan telah memberikan potensi kemampuan dalam hidup saudara. Kalau saudara punya 2 talenta, tingkatkan menjadi 4. Saudara punya 5 talenta, tingkatkan jadi 10. Gak usah iri dengan talenta lain. Talentanya orang lain. Lalu saudara berkata, seandainya saya seperti dia, enak, kaya, punya jabatan, dan sebagainya. Seandainya cuma mimpi. Padahal apa yang ada pada kita tidak kita kembangkan. Itulah kebodohan manusia. Kembangkan apa yang ada pada kita. Saudara punya 2 talenta, kembangkan 2 itu menjadi 4 dengan pengucapan syukur. Jangan seperti seorang yang diberikan 1 talenta, tidak dikembangkan, dikubur. Malah berpikiran negatif akan tuannya. Seakan-akan tuannya tidak adil dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 2 talenta berkembang menjadi 4. Tuhan memuji hamba yang baik dan setia. 5 talenta jadi 10. Tuhan memuji hamba yang baik dan setia, sama pujiannya. Jadi bukan seberapa hebat dan terkenal kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengembangkan kapasitas kita atau tidak? Kalau kita mau mengakhiri pertandingan dan baik, yang pertama, hidupi visi yang Tuhan berikan kepada kita. Menghidupi visi. Yang kedua, menggunakan segenap kemampuan kita. Seluruh kemampuan kita. Yang ketiga, menguasai diri. Ketika penderitaan, godaan datang, masalah datang, tetap konsisten, selalu fokus pada visi. Dan yang terakhir, tingkatkan terus kapasitas kita. Tingkatkan terus kapasitas kita. Sama-sama kita tingkatkan. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai dosen, sudah sama-sama kita terus tingkatkan kapasitas. Saya tahu kita kekurangan waktu untuk belajar, tapi tetap harus khususkan waktu untuk belajar. Khususkan waktu untuk merenungkan firman. Kita harus mengerti yang mana yang paling utama dalam hidup kita.
Seringkali orang gagal dalam hidupnya karena dia salah membuat prioritas dalam hidupnya. Karena dia nggak mengerti tujuan, dia gagal. Dia anggap saat teduh bukan suatu hal yang penting. Lebih penting bekerja daripada bersatu teduh. Kalau dia seorang atlet, lebih penting pertandingan daripada latihan. No. Latihan sangat penting, saudara. Untuk saudara memenangkan sebuah pertandingan. Tanpa latihan, tidak ada kemenangan. Saudara, sehingga kalau orang gagal membuat prioritas saat teduh, ibadah, diabaikan. Jalan-jalan terus. Saudara. Ini big problem. Hal-hal yang nggak penting, dia nggak penting, dan bahkan yang terpenting ibadah, persekutuan dengan Tuhan, saat teduh pribadi, baca Alkitab, malah ditinggalkan. Betapa konyolnya kita kalau kita sampai seperti itu. Mari kalau kita mengerti hal-hal yang terpenting, saudara, kita akan melakukannya. Dan jangan suka tunda-tunda waktu. Jangan suka tunda-tunda waktu. Apa yang bisa kita kerjakan langsung. Yang menariknya begini, kita akan selalu punya waktu untuk sesuatu yang penting dan terdesak bagi kita. Saudara, kalau seorang mahasiswa buat skripsi, kalau dia tidak merasa terdesak, dia akan santai-santai. Makanya kenapa banyak mahasiswa itu hebat-hebat. Buat skripsinya 1 bulan terakhir. Saya berharap Pius tidak seperti itu nanti ya. Seharusnya kita buat perencanaan dan maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. 1 bulan terakhir baru buat skripsi. Ternyata skripsi bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Bahkan ada yang sakti mandaguna. 1 minggu pun bisa. Entah gimana caranya itu. Saudara, kita akan punya waktu untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Tapi yang lebih baik, jangan sampai kita terdesak baru kita melakukan. Biarlah kita buat perencanaan yang baik karena kita disiplin, menggunakan waktu yang ada, jangan sampai terdesak. Dan jangan juga kita semuanya mau, sehingga kita keteteran dan tidak maksimal dalam semua area. Jangan juga begitu, saudara. Kita harus punya prioritas. Punya prioritas dalam hidup ini, sehingga kita bisa menjadi maksimal dalam Tuhan. 4 hal yang sudah kita pelajari, yang pertama menghidupi visi, yang kedua menggunakan segenap kemampuan, yang ketiga adalah menguasai diri, dan yang keempat, tingkatkan kapasitas kita. Maka saya percaya waktu kita hidup dalam kebenaran ini, suatu saat kita dipanggil Tuhan, orang-orang akan berkata, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Itu bukanlah kata-kata penghiburan, tapi benar-benar dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Itu bukan karena pujian kita dari diri kita, tapi biarlah orang lain yang mengakuinya dan merasakannya. Demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan